Di Kendari Ghost, Iya. dari awal kita sudah komitmen. Kita tidak hidup cari uang dari YouTube. Iya, Kita biayai YouTube. Allah sudah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah ciptakan bangsa jin dan manusia untuk beribadah. Berarti ada itu. Allah tidak pernah bohong, Bos. Kita manusia yang suka bohong. Tadi. Iya. Ini ada anu apa? Batunya. Sambut. Bacaan. Bacaan. Oh, iya. Doko. Sosok apa yang ikut ini? Sosok Ayul. Harus saya bilang? Nggak apa-apa kita bilang saya di sini. Karena memang saya rasa dia kayaknya agak aneh juga begitu. Kadang dia baik, kadang dia berubah menjadi sosok dewa. Agak ganas-ganas, Iya, agak tegas-tegas. Kayak anu kayak aing mau. Betul. Kira-kira apa kita sebutkan saja? Kira-kira sosok apa? Jadi Kentari gitu yang agak-agak bercakar, bertaring, tapi kadang dia lembut seperti kucing. Gitu ya? Iya. Tergantung tuh. Halo Rick, thank you bro ya sudah mau ini apalagi sudah mau tampil di channel kita bro. Tuh sudah mau collab. Ini channel kita BP Talk. Jadi sebelumnya itu kita mau bahas dulu nih soal ternyata ini Ricky kakak letingku nih. Iya, ternyata satu sekolah kita. Iya betul. Ternyata kecil Kendari. Betul Pak. Saya tertarik sama kita punya konten itu Kendari Ghost channel YouTube-nya. Saya nonton 2 video, saya sudah kayak tertarik bro, tapi sudah lama kita tidak aktif. Kita posting kenapa itu bro? Kita klarifikasi dulu. Klarifikasi. Kenapa kita sibuk apakah saya Ricky mewakili. Iya. Kayak anu tuh video. Iya kan. Intinya begini. Iya, ini kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun nih. Konten terakhir itu awal tahun ini. Ini kan tinggal beberapa hari lagi mau pindah tahun. Alasan itu banyak faktor. Artinya kita harus realistis. Iya bro. Ini ada dunia nyata, ada cita-cita yang harus diwujudkan, ada orang-orang yang harus dibahagiakan. Betul. Dan tidak semua bisa tersalurkan lewat YouTube. Konten ya? Iya, betul. YouTube itu cuma hobi. Wadahnya kita untuk berkreasi itu YouTube itu lebih dari TV. Betul bro. Luar biasa. Jadi sebenarnya itu kesibukannya kita ini 1 tahun terakhir ini apa bro? Maksudnya sampai kita tidak upload lagi tuh? Berusaha membahagiakan orang tua salah satu. Dengan cara bagaimana Rick? Memberikan seorang cucu. Oh sudah. Maksudnya fokus tuh maksudnya. Terus ada juga bantu berapa abangku tuh. Kita main tanah dulu. Garuk-garuk tanah tuh Oh, berarti bos ini Pak. Amin. Garut tanah dulu. Ya sampai garut tanah kuburan. Tidak yang ada itu. Yang hijau-hijau itu. Hijau, ya saya mengerti itu. Berarti merusak alam dan menjaga alam. Berarti Bro Ricky kita undang di sini sebagai pengusaha juga tuh. Selain YouTuber tuh. Tapi semua berasal dari YouTube. YouTube ya. Artinya apa? Itu YouTube keren sekali memang. Iya. Asal orang mau, apa gayamu, apa pasti ada pasarnya. Betul bro. Jangan takut. Betul. Jadi tadi alasannya belum jelas ini. Maksudnya alasannya kita tinggalkan YouTube 1 tahun ini kita vakum karena kita ingin membahagiakan orang tuanya kita. Iya fokus. Artinya karena rahasia internalnya yang tidak banyak orang tahu. Ya, bahwa di sini bro. Kita itu di Kendari Ghost. Iya. Dari awal kita sudah komitmen. Kita tidak hidup cari uang dari YouTube. Iya, kita biayai YouTube. Betul. Karena itu konteksnya kita sebenarnya ini Pak sumbangsinya kita. Betul. Ini kalau bahasa bahasa agamais lah begitu. Betul. Dakwanya kita. Betul. Ada tempat angker sini. Wadahnya bro. Undang kita. Iya, undang saja. Berarti memang mungkin pada saat awalnya kita bikin ini Kendari Ghost teman-teman tim. Awalnya memang bukan untuk cari uang bro, ya kan? Bukan hobi saja kan? Hobi menghasilkan, tapi daripada biasanya sifat aslinya seseorang itu apalagi banyak kepala akan keluar itu ketika berhubungan dengan uang. Jadi untuk mencegah itu dari awal kita komit. Itu yang berbahaya bro kan?
lebih komit tuh. Jadi setelah ini ada mungkin timnya kita yang seperti itu, akhirnya nih nggak jalan nih. Sudah tidak sesuai dengan komitmen awal. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, apa boleh buat apa saya boleh, Bos. Betul. Iya, manusia yang dipegang itu bicaranya. Betul. Mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Kira-kira berapa orang itu krunya, Bro? Kru tim banyak nih. Salah satunya mungkin dia. Rekan kolab. Oh, gitu saya kira. Tapi banyak pertanyaannya itu untuk satu YouTuber besar ya. Iya. Kenapa dia buat hal-hal seperti itu yang sudah kita kuasai tempatnya, tidak ada ketemukan yang sama kayak kita. Betul, tahu. Pertanyaannya siapa yang bohong? Betul. Aduh. Tidak semua yang kalian lihat itu benar. Betul, berarti tapi bukan berarti semua palsu. Betul, Bro. Lanjut. Jadi begini, Bro, saya dengar-dengar kita ini istilahnya suka cari tempat-tempat angker, Bro. Tuh yang diangkerkan. Iya, betul. Selain di YouTube, mungkin di luar itu ada komunitasnya mungkin kita sendiri. Kira-kira itu apa, Bro? Awalnya itu komunitasnya kalau tidak salah awal sekalinya tahun 2008 Impossible Community. Jadi itu orang-orang aneh semua di dalam. Gitu ya. Serius, orang-orang aneh. Itu komunitas orang-orang aneh itu, Bro. Maaf ya, maksudnya komunitas orang aneh. Apa yang mereka lakukan di dalam, Bro? Kegiatannya apa, Bro? Anehnya begini kan, mereka itu lebih dari manusia biasa. Masing-masing tiap orang punya keahlian dia dewa ini khusus biasa bisa bikin orang lupa diri, bisa menganggap diri Tuhan. Itu memang. Tapi memang masih ada itu komunitasnya kita, Rik. Masih ada. Iya. Tapi namanya seleksi alam pasti berlaku. Tapi tidak berbahaya kayak itu kalau sudah kayak begitu, kayak menjadi Tuhan juga di situ. Ya itu sebelum dia mengaku istilahnya satu derajat dengan Firaun. Jadi kita teman-teman aja, jadi kita harus jadi jangan sampai kita menista ini, Pak. Alami komunitasnya yang jadi siapa lagi nih? Tante Eden sama dia Eden. Nah itu tugasnya kita. Nggak lama nanti jadi Ricky Eden juga ini. Jangan. Ya enggak apa-apa, cukup. Ya cukup kita kenal saja tuh komunitasnya, Bro. Ya pokoknya kita tackle memang sebelum dia mengaku. Betul. Kalau Musa dan Harun kan sempat berhadapan tuh. Kalau kita ini sebelum baru ada niatnya sedikit seleksi alam. Berarti itu yang begitu. Tidak ada dukun di tempatnya kita, tidak ada. Betul. Jadi, Bro, yang saya ingin tanyakan, Bro, itu betulan kayak itu, Bro, maksudnya kita datangi tempat itu memang kita cari setan atau kita ingin buktikan, Bro, bahwa tempat itu sebenarnya saya cari bos setan. Atau cari bos setan di situ. Bukan artinya kan kita hidup berdampingan. Ini kan saya bawa supaya gampang saja teman-teman mengerti. Artinya bawa bercanda. Padahal sebenarnya hidupmu itu bukan bercanda. Iya. Mereka ada di sekitar kita. Itu real. Tapi kita pernah lihat juga lagi. Gimana, Bro? Hidupku terlalu mistis untuk saya ceritakan. Terus saya bilang tiap hari. Tiap hari juga kita lihat. Tiap saat. Begitu deh. Iya. Kira-kira, Rick, itu maksudnya kira-kira sosok apa yang ikuti ini sosok Ayu? Harus saya bilang? Nggak apa-apa kita bilang saya sini. Karena memang saya rasa dia kayaknya agak aneh juga begitu ya. Kadang dia baik, kadang dia berubah menjadi sosok dewa. Agak ganas-ganas, agak tegas-tegas. Kayak aneh kayak aing mau. Betul, kira-kira apa kita sebutkan saja. Kira-kira sosok apa? Jadi kentara gitu yang agak bercakar, bertaring, tapi kadang dia lembut seperti kucing. Iya. Tergantung tuh. Tapi memang yang begitu memang ada begitu ya. Ada. Kadang-kadang memang saya jujur saya percaya yang begitu. Memang alamnya berbeda. Artinya kan kalau untuk Muslim, artinya Allah sudah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan bangsa jin dan manusia untuk beribadah. Berarti ada itu. Allah tidak pernah bohong, Bos. Kita manusia yang suka bohong. Betul itu. Mutlak. Memang, Bro. Jadi Allah bukan Allah kalau dia tidak tepati kata-katanya. Tapi kita ini di kontennya kita nih, maksudnya mencari sosok bosnya nih hantu atau memang kita uka-uka, Bro, kayak uka-uka begitu. Oh, enggak. Kayak uji nyali. Kita rusak markasnya supaya tidak ada orang datang aneh-aneh situ berminta-minta apa. Kalau orang bilang kalau masuk di sini harus bawa telur, kalau tidak kau pulang kau sakit, kau mau kosong semua. Iya betul, itu sudah musyrik ya, Bro. Anggaplah. Iya betul. Iya tuh contoh begini.
anggaplah di beberapa tempat yang permandian lah atau di situ kan tanya kalau masuk ini gini, tapi memang kata masyarakat di situ banyak gangguan biasa kalau pulang agak maghrib sering pulang sakit harus kembali lagi ke situ tuh sudah ada yang terus harus katanya simpan supaya sayangnya itu simpan telur mending kita goreng pak mubasir berarti Ricky ini sebenarnya maksudnya intinya begini. Perhatikan kondisimu. Kalau kau tidak tahu berenang, jangan kau berlompat di tempat betul itu logika itu. Logika logis. Jaga dirimu kalau bukan kamu. Itu cuma apes. Betul. Ricky ini dia lebih logis. Ya kan? Harus. Jangan mistik-mistikan. Jangan terlalu ini sedikit-sedikit guna-guna. Iya. Itu santai-santai itu. Biar setan difitnah. Iya. Itu kerjanya manusia bro. Udah belum. Lebih parah tuh. Tapi bro begitu maksudnya. Kan kita dengar-dengar Ricky juga sibuk di ini kayak komunitas pusaka-pusaka begitu daerah tuh jadi sekarang ini ya betul jadi sebenarnya ada beberapa jenis pusaka di Sulawesi Tenggara bro. Kalau apakah mungkin tiap daerah itu pusakanya berbeda-beda? Ini saya kasih gambaran dulu. Ini kita punya project ini akhir tahun insya Allah mudah-mudahan awal tahun kita buat gebrakan ini. Jadi komunitas bukan ormas, komunitas pecinta komunitas pemerhati pusaka bumi Anoa Sulawesi Tenggara untuk memperkenalkan budaya salah satu budaya Sulawesi Tenggara keseluruhan. Ini kan kita kurang di bidang itu kita kurang di keluar. Iya. Beda kayak daerah lain ada pameran pusaka sudah duluan sudah asing itu. Jadi adapun juga yang tenar itu penyalahgunaan. Jadi untuk ciptakan dan mengedukasi menunjukkan bahwa pusaka itu penempatannya harus pada tempatnya bukan untuk disalahgunakan bukan untuk mengintimidasi kita edukasi kita sekaligus juga bahwa kita anak muda ini harus lestarikan budaya pusaka dan kita, budaya iya. Kalau mungkin setelah kita ada anak cucunya kita mungkin sampai di situ saya dulu kakek punya begini, enggak ada nih. Tapi bro, itu yang disebut pusaka itu maksudnya disebut dari itu barang pusaka itu ada kejadiannya atau mungkin ada waktu yang kita tentukan begitu. Kalau itu kembali dulu ke yang kita tanya tadi itu. Kalau untuk penggolongan pusaka untuk Sulawesi Tenggara umum 4 suku besar. Tolaki, Moronene, Muna, Buton, 4 suku besar itu. Jadi 4 pilar. Itu rata-rata tidak seperti sebanyak daerah-daerah lain Jawa, Kris, tapi Kris kita ada. Tapi umumnya itu lebih ke arah senjata-senjata untuk bertahanan diri yang umum dan model-modelnya tidak terlalu mirip-mirip lah. Kalau lebih dominan ke kayak parang. Terus ada kayak pisau. Pisau kalau di selatan kan badik, batang. Di sini ada juga pisaunya kita. Banyak ya. Banyak sekali. Ada fungsi dan kegunaan juga beda. Tombak, bro. Karada, tombak ketepanu beda ada. Ada juga. Terus kalau parang mirip. Tahu semua. Ini 4. Kalau di Moronene contoh kan, di Moronene disebut ta'a. Kalau di Konawe disebut ta'au karena ada rambutnya. Rambut apa itu? Harus saya ceritakan kayak. Iya. Digantung di bawah. Itu mirip-mirip saudara di Dayak. Berarti ngeri itu ya. Kita harus realistis. Dan itu bukan asal artinya pasang saja enggak, itu kalau untuk level-level yang sudah sepuh, sudah tua dan memang ada sejarahnya. Ini kan banyak ada beberapa pusaka yang ya alhamdulillah yang tadinya dikurung sama yang punya setelah biar siapa yang minta tidak ada yang mau, kita berikan pemahaman untuk memperkenalkan dengan cara yang benar. Betul. Dan kita bertanggung jawab. Memang ini sayang kalau kita generasi muda dengan kreativitas yang baik, dengan cara yang baik kita ingin tunjukkan ini salah satu daya tarik pariwisata yang kita ada. Tapi kan komunitasnya bro Ricky sekarang gimana? Sudah ada wadahnya kan? Tempat-tempat untuk kita simpan. Di mana itu bro kalau bisa tahu? Sekarang ini kita lagi urus perizinan untuk itu event pamerannya. Jadi kita akan tunjukkan ke masyarakat Sulawesi Tenggara. Gitu ya, bro, ya? Kita tunjukkan dengan cara yang baik dan benar.
baik dan benar, betul. dan pada tempatnya. Jangan asal digunakan. Iya. Gitu ya. Ada beberapa, memang ini fakta. Ada beberapa channel yang berkonten itu ya tentang mistik lah. Ya betul, mistik. Pertama, kenapa tidak? Maksudnya saya bukan sombong. Betul. Kita tidak pemahaman. Betul. Itu pertama. Karena untuk apa kita kerjasama, tapi kita tidak connect. Artinya bisnisnya tidak ketemu. Jangan nih. Betul. Nanti lain di depan, lain di belakang. Betul. Tuh, untuk mencegah lebih banyak mudaratnya, jangan nih. Betul. Tidak sepaham. Kedua, ya itu mungkin juga salah satunya. Artinya masa semua urusan nama aku, Pak. Betul, Maksudnya biar sedikit followersku. Iya betul. Tapi selalu di hati, Pak. Nah goyang dia artinya Istilahnya fanatik semua, bro. Tuh. Yoi. Iya, bahkan Pak. itu cuma begitu tapi real. Bahkan kita kenal. Betul. Kenal Betul. sampai Saya teman-teman banyak pribadi. follow kita. Banyak teman, banyak rezeki. Sampai saya keliling. Astaga, harus saya bilang berapa Betul, bintang. Pak, betul. Betul. Nanti saya ikut kita Rikna nantinya. Insya Allah. Nanti dia saya ikut kita. Rikna. Pokoknya nanti. Artinya begini. Kalau saya cari nanti Bro Rik nanti sama Bro Rik. Ya, Kita tuh. asal konek anunya tuh. Iya tuh ya, Pak. Ya kebetulan saya punya perusahaan butuh Iya, modal Pak. untuk kita join. Wah. Iya. Betul. Jadi Rik, ya tadi kita bahas itu bro yang soal channel-channel baru itu bro. Maksudnya mereka tuh harus bagaimana bro? Gini. Gitu loh. Maksudnya dari pengalamannya kita. Kalau saya ya berikanlah maksudnya apa yang sajikan yang bisa meluruskan pemahaman. Kalau ada yang bengkok, jangan bikin tambah bengkok. Wah, gitu yang biasa itu. Artinya begini. Ada beberapa contoh kenapa saya tidak mau collab. Pertama, kita punya prinsip safety first. Betul. Kruku selama tidak pernah ada yang mau luka-luka makan tanah, makan beling, nggak ada. Tapi ini yang aja kolek banyak yang luka-luka begitu ya? Nggak ada Ya kita artinya kan kita pantau dulu. Kita pantau channel. Artinya kita nggak asal-asal mau Kau bisa kasih masukan kau punya mediator tapi kasih keluar setengah mati, makan luka-luka, ada papanya nanya orang sampai mau dianu. Betul. Baik, kita sekolah hukum Pak, tinggi bukan untuk anaknya orang sampai bertanggung jawab. Berarti kita ini memang kita mau bikin ini konten memang betul-betul real bro, tuh? Harus prinsip. Harus itu prinsip. Apa bohong-bohong, aduh, kok bohong lagi? Ini kok Rusak perlihatkan lagi. sama dunia. Betul. Sudah ada aibmu ditutup sama Tuhan, kok pergi lagi bikin bohong-bohong. Tapi kan kenyataannya bro sekarang konten settingan rame bro, betul tidak? Seperti itu kuntilanak Ya, yang betul. dilempari sendal apa Artinya kenapa? kan, kalau saya lebih suka yang begitu, memang dari awal kita sudah tahu itu settingan. Oh begitu nih. Tapi kita terhibur. Artinya jangan ngaku real, Betul. baru ternyata mengatasnamakan, minta maaf, sensitif agama. Itu aduh, Ngeri lagi itu Pak. parah. Mati itu biasa, munafik itu dosa besar, Bo. Iya Pak. Ah, Berarti jangan kita munafik. iya, udah santai-santai saja, Be. Betul. Jangan juga segitunya aja bikin konten ini. Iya, seberapa gitu artinya rezeki itu bukan cuma uang AdSense, Bos. Betul. Banyak teman banyak rezeki, teman Rik, penambang kok sorry, ikut jadi penambang, teman YouTuber kok jadi YouTuber. Jadi Rik, tapi kan sekarang itu banyak itu konten-konten yang menceritakan soal cerita setan-setan lah apalah. Itu gimana lagi itu? Ya enggak apa-apa, Nggak masalah ya? enggak masalah. Just do it, lakukan. Kalian punya pasar tersendiri. Itu saya mau tanya kita nih bro. Ini bagaimana kita punya pendapat ini soal komunitas Indigo bro? Orang-orang yang banyak dia tahu itu yang akan datang gitu. Indigo atau lebih tenarnya IndiHome. Tadi yang berapaan atau kecepatannya atau kan ada grid-grid gitu, Bos. Betul. Ada yang cuma bisa lihat sekilas-sekilas, berarti download. Kasihnya dulu versi bro. So, ada level-levelan begitu. Betul. Jadi bagaimana Rik menurutnya kita ini Indigo? Penyakit itu. Penyakit nih? Iya. Penyakit apa kalau menurut Termasuk kita? saya bilang dulu saya bangga. Gitu deh. Setelah tahu penyakit saya obati itu pasti saya pelihara. Maksudnya bagaimana kak penyakit yang kita? Kayak begini. Iya. Info momen serius ini, tapi jangan kurang main-main. Iya. Betul. Baca nih yang Indigo. Iya, Indigo nah. Nonton ini bro. Intinya begini. Sudah jelas. Bisa melihat itu bukan kebanggaan. Betul. Yang pertama, dunia nyata.
Betul. akan terganggu kehidupanmu. Kecuali kalau kau mau hidup normal pasti akan terganggu. Kecuali kau mau dedikasikan dirimu untuk jadi dukun atau apa. Bisa itu. Ini kok relate. Betul. Toh? Jadi cuan. Betul. Nah, tipu-tipu orang pintar memudai orang. Berarti memang indigo ini Penyakit. Jadi sudah jelas bahwa yang bisa lihat jin itu jin. Jadi kalau ada orang mengaku bisa lihat jin, berarti jin dia itu. berarti ada jin di badannya atau dia dibantu jin atau dia pembohong. Bohong, 3 jin itu tahu. Tapi enggak semua juga. Ada yang keempat. Ada apa itu tempat itu? Level, wah kalau saya bilang nih, yang ini yang super power. Apa ini? Yang keempat. Dia melihat tanpa melihat, artinya begini. Dia tahu sesuatu yang bukan karena keinginannya, kemauannya, tapi apa yang Tuhan. Maksudnya kalau kita di Islam, Allah jadi matanya, Allah jadi telinganya, Allah yang jadi semua untuk dia. Betul, tapi itu paling hebat ini. Tapi ada juga ini itu untuk level-level orang yang dapat. Dan itu kita tidak tahu siapa orangnya, biasanya itu menyembunyikan diri. Dilantik kalau Allah bilang, sedangkan logikanya begini, kenapa bisa dilantik? Saya bilang, jamin ditanam, banyak bohong-bohong. Anu saya kamera toh, ini berapa kamera jarak dekat, sini lantai masih kotor, bagaimana? Kan, bang, toh? Iya, artinya, kalau kau real, cari menu besar kalau ada anu. 98% pembohong itu di YouTube semua itu anu menare-menare. Tapi tidak semua itu tarik-tarik barang nih. Iya. Tarik benda tadi. 98%, tapi tidak semua juga bohong. Tapi ada 2% ini yang betul, Pak. 2% ini mana? Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Dan biasanya itu kalau sudah titik anunya, dia akan hilang. Dia tahu bahwa ada batasannya, tidak boleh lancang. Membuka sir rahasianya Allah. Kalau kita sudah saatnya berhenti hijrah, ada misil. Betul. Kalau tapi kita sudah hijrah kan? Maksudnya dari kita punya penyakit itu indigo apa gitu. Saya paham itu salah. Sudah kita ini enggak. Iya, dan ternyata setelah satu itu kita sembuh, salah satunya itu kita akui kesalahannya kita dan memperbaiki. Betul. Kita dapatkan gantinya yang jauh lebih baik. Dulu kalau mau dibilang parah-parahnya, saya bilang astagfirullah. Bagaimana ini terlalu paling parah apa dulu, Rick? Kita punya kejadian itu yang kita tidak bisa lupakan. Yang paling kena. Jadi kayak dewa. Kayak dewa nih, kayak dewa, betul. Kayak bagaimana tuh? Maksudnya kayak dewa kayak gimana? Apa di? Apa kita mau? Bisa semua. Iya. Ngeri juga Pak kalau. Tapi persoalannya pada nanti sering jalan, hati akan menentukan pilihannya. Itu pilihan. Ini betul tidak yang kau lakukan. Akan ada pemikiran-pemikiran seperti itu, tapi tergantung orangnya. Dia mau teruskan seperti itu. Bagi yang paham artinya ini batasannya kau tidak boleh begini. Batasannya manusia, Bro. Iya, artinya tidak boleh. Karena kita semakin tinggi pun semakin akan diuji akarnya. Betul toh. Berarti Ricky dulu ini kita merasa sudah segala-galanya nih, Ricky sempat kita bilang kita sakit begitu, Rick. Sakit, lebih ke rentan terlaluan, orang juga akan salah paham. Tapi kan begini, Bro, pasti kan kita bilang tadi kesembuhannya kita ini pasti ada orang yang paling berperan, Bro. Kira-kira siapa itu, Bro, yang kita bisa berterima kasih tuh? Ya orang tua lah. Orang tua yang paling penting. Karena tujuannya kita kita sekolah, tinggi-tinggi dikasih besar. Iya, tuh. Terus ya oke lah kalau yang untuk proyek-proyek istilahnya sosial. Iya. Tetap nih wajib. Tidak perlu dipublikasikan. Karena kayak begitu kita kembalikan. Kalau kamu mau cari rezeki sudah tersebar di muka bumi. Betul. Kalau kamu mau menolong saja, belum nanas. Betul. Jangan berkedok, tapi kasihan orang. Itu yang bahaya itu nih. Iya. Berarti Ricky hampir terjebak di situ juga ya? Manusiawi ya. Ya tapi itulah kembali ke orangnya. Betul. Walaupun dia sadari tapi dia masih enak. Betul. Begini realistis saja. Artinya kan kalau mau cari, kau punya kemampuan begitu. Kalau kau mau cari uang, jangan tipu orang, tapi kau gunakan jasamu. Betul, yang baik. Banyak, iya. Buat yang baik itu hal-hal yang baik. Banyak tuh hal-hal, maksudnya orang-orang anggaplah pebisnis atau kencang di depan, lebih kencang di belakang, jujuran saja. Betul. Artinya kan itu ya kalau konteks sakit karena ya
Insya Allah lillahi ta'ala. Tidak dibayar, ada bosku yang bayar saya. Iya tahu. Begini-begini juga, astaga, apa sebelum dapat harta tahta tinggal wanita saja ini kesan. Belum kah kita? Belum ada kah, Rik? Belum ada kah? Belum ada? Belum. Ini nih, aduh. Ini akhir tahun ini penentuan curan-curan kita. Penentuan kenapa bro? Kan masih muda Ji. Ya? Masih bisa Ji lah. Lo masih 34 tuh. Berapa kita? 35. 35? Masih muda Ji itu. Tahun Masih bisa Ji. Banyaknya orang umur 40, 50, tidak, 80. maksudnya apa? Bukan persoalan anunya. Apanya tuh? Kita berlomba dengan umurnya orang tua. Iya tahu betul. Itu banyak, artinya kita jadi hidup itu apa nih? Memang tua pasti, tapi dewasa pilihan. Betul. Pilihan bos toh. Makanya tadi saya ternyata Ricky ini orangnya banyak bahannya begitu ya, gitu. Iya toh. Iya, banyak kita punya pengalaman juga. Harus kita open mind. Tapi kira-kira Rik, ini kita punya Kendari Ghost mau dilanjutkan tidak? Kan sayang-sayang tuh kita sudah termasuk legendnya Kendari begitu. Hajar lagi. Hajar lagi tuh. Tapi tunggu dulu. Saya fokus duluan tuh. Yang mana tuh Rik? Panai itu, saya fokus. Mudah-mudahan iya. Mau berapa kamu disiapkan Panai? Yang penting ikhlas tuh. Tulus tuh. Kayak lagunya Bang Toyib tuh sebongkar berlian. Berarti Yoing tuh. tapi Rick berarti tetap Kendari Ghost ini akan dilanjutkan setelah kita punya tetap ini. Tuh? Insya Allah tetap. Itu niat baik jangan berhenti. Segala sesuatu yang sudah saya awali Bismillah, saya tidak akan berhenti tengah jalan bos. Betul. Ketuanya di Kendari Ghost di? Bukan ketua, lebih tepatnya pembina saja. Leader ya. Artinya semua kalau kita ada ketua berarti ada anak buah, janganlah. Kita sama rata, maksudnya belajar sama-sama. Simple hidup. Jangan biasakan datang ke peramal. Artinya kalau ada itu dia bisa bikin bagaimana kalau orang yang lagi down terus dia malah takut-takuti, bukannya kasih solusi, drop orang. Dan itu secara langsung itu menghilangkan keyakinannya sama bahwa hidupnya itu tidak ada Tuhan. Jujur saja, itu di channelnya kita kan itu 90-an ratusan video itu kurang lebih 40% itu bukan konsumsi publik. Rahasia ya. Karena ada hal-hal yang dia buka yang akan fakta pertama dari segi mistisnya, artinya ini bukan konsumsi publik, ada rahasia-rahasia yang tidak semua orang boleh tahu. Nggak boleh dikasih tahu. Iya, kecuali dia sudah lewati proses yang sama. Lancang kita bukan rahasianya Tuhan, hanya orang-orang tertentu, itu bukan not for public. Iya betul. Terus ada juga alasannya kenapa? Karena kalau kita buka, karena kita pikirkan lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Umpamanya kalau kita buka ini ternyata di sini kayak itu gua tengkorak kan wisatanya lagi naik-naik. Selama ini tujuannya kita kan untuk itu menambah salah satu artinya di wilayah kepulauan Lasolo Kepulauan Labengki itu bukan cuma wisata bawah pemandangan laut bahwa ada juga wisata sejarah, wisata lainnya, dan itu dikeramatkan di sana, bahkan ya sudah puluhan tahun tahu di situ ada gua. Tapi kita masuk juga situ, Rik. Ya, alhamdulillah kita sama bongkar-bongkar juga, tengkorak dan tidak ada hal-hal banyak sekali hal-hal yang mengikut pulang atau dan ternyata itu untuk jadi awal bagian dari sesuatu yang ini sampai ke ini proyeknya kita yang pusaka bahwa kita harus napak tilas ke beberapa putar ke Sulawesi Selatan, harus ke tiba-tiba tidak pernah saya kepikiran mau masuk ke di makamnya berapa raja-raja sana di Makassar, di Bone, orang-orang tertentu siapa saya Pak, tiba masuk di wow, alhamdulillah. Saya ke Sulawesi Tengah tidak ada yang tahu. Tapi kita pergi sendirian kah atau bagaimana? Ada yang rahasia. Tergantung tuh, artinya kan di kondisi. Sampai ini terbang sendiri. Iya. Oh, tidak, bukan. Rahasia itu ya. Artinya biasa kadang ya biasalah yang ini tuh butuh ada urusan-urusan
istilahnya privat, not for public, artinya kalau perlu bawa sampai mati tuh. Iya, tahu. Cuma kau yang tahu. Tapi Jadi bro, kita percaya itu yang mustika begitu bro. saya percaya. Gitu kayak batu delima atau apa-apa itu semua. Kita percaya. Saya percaya. Itu bagaimana kita bisa percaya bro? Karena saya dapat. Mindset karena saya punya. Kita punya juga nih. Iya, saya dapat. Batu apa kita pegang bro? Apa? Batu apa yang kita? Oh, ini batu mulia dong. Mulia nih. Sekarang itu jadi ajang cari duit, cuan. Iya. Tapi dengan cara yang Bikin salah. palsu, jadi Bikin palsunya, anunya orang pintar, pemaharkan ini, ternyata baterai banyak kasih hancurannya orang itu. Anunya pejabat. Betul. Palsu. Iya, terlalu yakin dan anunya. Saya bilang astaga. Banyak orang kurang paham. Mustika itu terbentuk alam. Betul. Apapun yang terbentuk alam itu mustika, tidak ada campur tangannya manusia. Kalau pusaka pasti ada campur tangannya manusia. Entah itu dia mau bentuknya keris atau logam, pasti ditempa manusia. Zaman dulu orang yang sudah meninggal, barangnya tertanam, tidak dirawat, tiba-tiba ditemukan kembali. Kita dapat dapat petunjuk spiritual, dan sekarang bahkan ada itu juga level-level ini kebanyakan orang bilang menarik benda-benda gaib. Iya. Tergantung dia level pemahamannya di mana. Nggak salah. Kalau orang yang mencari menarik, dia konfrontasi itu menarik. Kalau kau bisa dapat, tarik dong. Kalau kau bisa kalahkan kodamnya, ya oke, dia ikut kamu. Tapi bro, tapi ada cara yang ada level di atasnya. Gimana caranya itu? Bagaimana caranya terus? Negosiasi yang baik. Dia yang bawa ke kita. Betul toh. Dan itu begitu sekarang. Begitu sekarang nih. Iya. Berarti lain lagi kita punya nih. Iya toh. Kita berkembang, pengetahuan berkembang. Artinya semakin kita dalami sesuatu pasti kita semakin ahli. Betul. Artinya tidak perlu bakat, asal mau latihan serius, tapi susah. Kebanyakan orang ingin mendapatkan sesuatu seperti orang lain tapi tidak mau lewati prosesnya. Betul tahu. Kok kira instan saja direbus dulu. Enak-enaknya. Ini Ferros Pirus Turquoise. Terserah orang mau bilang apa. Ini golongan batu mulia. Kasih lihat dulu dong batu mulianya tuh. Kalau haji itu habis naik tanah suci pasti itu isinya besar Ferros toh, gimana? Artinya dia punya energi sama kayak jet, giok, itu dia membantu memperlancar aliran darah, energi. Bagaimana kalau yang sesuatu yang spesial? Artinya dari sekian banyak, anggaplah jet, pasti ada yang dibuat dia beda, lebih kencang energinya. Tidak semua harus kemistik-mistikan, ada itu energi alam yang terbentuk. Itu tadi kita bicara soal mustika sama kepercayaan, bro. Tuh minta maaf tuh, kepercayaan agama itu tidak bertentangan kayak itu, bro. Kalau dia pegang itu mustika terus menjadikan dia menggantungkan diri sama itu, bertentangan. Tapi kita percaya mustika. Saya percaya. Saya punya banyak. Begitu dia. Alhamdulillah. Adakah pengaruhnya begitu dalam kehidupan? Berpengaruh sekali. Anggaplah kayak gini. Iya, itu badik itu. Nah, ini bagian dari kebetulan bagian dari toh kita punya itu kegiatan ini yang nah, anggaplah kayak gini. Ini badik nih? Ini badik. Iya. Ini ada apa? Batunya. Sambut. Bacan. Doko. Gold. Mas. Ini ada orang bilang lipan. Lipan nih? Kepala lipan? Iya, istilahnya mustika lipan. Merah dia itu kalau dia. Lengkap kita punya nih. Artinya begini, ini kan pusaka kayak begini. Kena. Tapi dicampur mustika, bro. Maksudnya iya, maksudnya pertama dia pusaka itu begini. Budayanya kita tidak asing dengan bela diri. Untuk defense, apalagi kita laki-laki. Setiap pernikahan itu pasti ada kris-krisnya, setiap suku itu sebagai bentuk harga diri, bukan untuk kita mau orang, tapi maksudnya salah satu bentuk menjaga begitu. Sebagai simbol bahwa ini kita pemimpin, ini kita butuh. Kalau zaman dulu kan pakai parang cari rezeki, berkebun untuk jaga simbol kalau ada yang mau keluargaku.
saya jaga, itu simbol. Simbol kejantanan. Percaya itu. Dan kalau kita juga anggaplah di Muslim itu Rasulullah juga punya pedang. Betul, simbolnya bro. Simbol, punya pedang, bahkan dikasih nama Zulfikar, full turquoise, full ruby. Tuh, jadi ada kenapa ada ininya. Artinya, tapi ini Rick masih masih istilahnya ini sudah turun temurun atau gimana nih? Ya sudah kita sudah berapa generasi kira-kira? Ini cuma yang maksudnya yang mini-mini, yang kecil-kecil saja. Iya, artinya ini atas, ini bawah, ini beda. Ini anu tua dapat. Saya potong, kemudian bilangnya lain. Ini baru. Artinya kita apa namanya? Direkondisi supaya dihidupkan kembali, supaya bisa ditampilkan kembali. Ini bahwa ada, kalau tidak ini badik ya? Badik. Dia badik gitu. Ini jadi maksudnya kerennya juga kalau kita bicara sejarah, orang zaman dulu bisa buat logam dengan tempaan kayak begini, dia sampai punya urat atau orang biasa bilang pamor. Itu kan ada teknologinya. Iya. Ada urat, dan tiap urat itu beda namanya, ada maknanya, ada anunya. Bagus ini wadiknya, Dik. Masih banyak lebih aneh. Tapi kita simpan semua itu, Dik. Ada banyak kan namanya komunitas Intanu, artinya barang-barang. Tetapi kan biasanya tuh ada juga yang lebih ke arah sejarah, lebih ada mungkin yang tiba-tiba dihilangkan begitu, bro. Banyak yang aneh-anehnya. Terus kenapa ini? Ini lebih kita pelestarian sejarah. Betul. Kedua, ini sesuatu yang bagus kalau kita mengerti. Ada nilai esoterisnya. Jadi ada yang tampak fisik, bagaimana dari keindahannya, bagaimana kemampuan orang dulu dia buat. Indah sekarang. Bagus tadi itu saya lihat, masih banyak lebih bagus. Betul. Nanti pokoknya part 2. Berapa banyak nanti sekalian pameran itu. Rick, sekarang begini bro, terakhir ini tuh pesan-pesannya bro Ricky untuk para netizen nanti yang punya pusaka atau mustika itu baiknya diapakan bro? Rawat sebagai salah satu bukti sejarah bahwa kita bangsa yang besar dan kita punya orang-orang terdahulu. Tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Dan sekarang generasinya kita melestarikan sejarah, tetap mengedukasi juga supaya tidak putus sampai di kita. Kita belajar cara rawatnya yang tadinya dia berkarat, sudah mau hancur. Kita hidupkan kembali, kita jadikan ini salah satu daya tarik wisata. Kita perkenalkan dari Sulawesi Tenggara juga ada. Bukan cuma kerisnya juga ada, modelnya lain juga. Iya. Kalau untuk pedang di Jawa, golok atau apa, kita juga ada namanya di sini. Pokoknya intinya dari Bro Ricky ini supaya kalian itu percayakanlah ke generasi selanjutnya. Iya. Artinya kita harus berpikiran sebagai generasi muda yang membangun dengan caranya kita, terserah. Kau palingnya yang penting positif. Intinya positif. Positif saja itu digunakan mustikanya. Untuk apa negatif? Sama mustikanya dan pusakanya itu digunakan secara positif. Yang suka lihat dari segi-segi non anunya toh, isinya artinya magicnya. Hati-hati ke orang yang nanya orang itu yang kurang pole-pole, kasihan orang itu. Betul. Yang nggak ada gunanya itu. Jadi konsultan, nggak ada yang kalah itu. Saya mau tolak kau. Thank you, Rick, ya. Oke. Channel-channel kayak begini nih yang harus dikasih besar. Jadi kita banyak informasi lokal kita lestarikan lah bro. Berapa kali saya nonton juga. Wah, terima kasih, Rick. Positif. Rick. Maksudnya artinya informasi segala kalangan masyarakat. Ada kayak negatif mau berani masuk di sini, nggak ada, hancur dia. Dibuka, dibongkar, dah malu, dibuka aibnya. Oke.